Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kita tidak akan pernah takut Tuhan. Engkau sendiri yang membentengi kami Tuhan. Engkau sendiri yang ada di depan kami. Engkau sendiri yang menopang kami. Engkau sendiri yang mengulurkan tangan untuk kami Tuhan. Bahwa roh yang ada di dalam kami itu dari Engkau Tuhan. Membimbing kami Tuhan bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali membuat Engkau bersedih Tuhan dengan kelakuan kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mau terus Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila firman yang kami dengar nanti Tuhan memberi sesuatu dalam hati kami Tuhan, dan kami akan menjalani firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, niat terus menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Dari awal kita pujikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Tuhan.
Kubuka hati untuk roh-Mu bekerja. Kubuka hati untuk roh-Mu sebebas-bebas berkata-kata, memanifestasikan segala hal yang baik. Kubuka hati untuk roh-Mu Tuhan. Sore hari ini adalah hari yang istimewa buat kami. Karena kejadian dalam hidup kami bukanlah semata-mata hanya sekedar kejadian, tapi kami percaya ada hal yang istimewa, di mana Engkau berfirman, Engkau berkata-kata, Engkau meneguhkan kami dengan tanda-tanda heran, ajaib. Dan di situ Tuhan menyatakan dirinya, inilah aku, anakku, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang menghadapi hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk peneguhan-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu. Dan setiap patah kata firman-Mu kami percaya jatuh di tanah hati yang gembur, yang lembut, siap mengerjakan dan siap bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk para pelayan pujian. Ya, terima kasih Mbak Sarah, Mas Ari telah memberkati kita dengan pujian-pujian. Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita hari ini akan belajar lagi dengan firman Tuhan. Saudara bosan dengan firman Tuhan? Enggak ya, karena firman Tuhan itu menuntun kita. Firman Tuhan itu meneguhkan kita. Firman Tuhan itu senantiasa. Firman Tuhan selalu memberi hal yang baru. Amin. Ya, firman Tuhan selalu memberikan hal baru. Asal ada kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Ya, kalau kita haus, lapar, pasti kita akan dipuaskan Tuhan. Pasti pulangnya berbeda. Pasti bawa berkat yang besar dari Tuhan. Yang percaya katakan, tinggal dari kita. Mamanya kita 10, yang haus 2, ya yang 2 dapat berkat, yang 8 mung hanya kesel-kesel tok. Ya, ibadah tapi hanya ya duduk manasi bangku, selesai pulang enggak ada dapat apa-apa. Saya tidak ingin seperti itu. Saya yakin setiap kita ibadah, hati kita rindu, haus, dan katakan, Tuhan, hari ini, sore ini istimewa Tuhan. Kami yakin kami bertemu Engkau. Kami yakin Tuhan, kami bersama dengan Engkau. Engkau sendiri berkata, jangan takut. Oh Yesus, aku istimewa. Pulang pasti bawa berkat. Pulang pasti bawa berkat. Tinggal hatinya kita. Hati kita, ya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita berkat. Tema kita sore hari ini adalah berjaga-jagalah. Ya. Buka Alkitab kita, Markus pasal 13. Markus pasal 13. Ayatnya kita baca ayat 33, 35, 36, 37. Jadi kita 5 ayat kita baca bersama-sama. Nasihat supaya berjaga-jaga. 3 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati-hatilah dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35, 2, 3. Tuan rumah.
yang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, ya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37, 2, 3. Apa yang kukatakan kepadamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yes. Kata berjaga-jagalah ini 3 kali ya Tuhan di ayat ini. Dari 5 ayat, 3 kali Tuhan berkata berjaga-jagalah. Seperti Tuhan mengingatkan kita, ayo berjaga-jaga. Kalau kita mengasih tahu kepada seseorang dan itu sangat penting, berjaga-jaga. Ya, itu artinya sangat penting. Kita perlu memperhatikan, mendengar, dan menyimaknya, berjaga-jaga. Kita ngerti dulu definisi daripada berjaga-jaga itu, ya. Berjaga-jaga adalah keadaan yang berlawanan dengan tidur lelap. Kalau orang tidur biasanya tidak tahu apa-apa ya. Ya diumpamakan seperti itu, orang yang tidur terlelap, ya, ada yang bahkan tidur di mobil, bisa berhenti di tengah jalan, orang-orang sekitarnya pikirnya, wah ini ada apa-apa tuh, sampai didongkrak-dongkrak, dikebrok-kebrok, seperti orang mati aja sudah, dikebrok-kebrok, setelah terbuka itu mobilnya Kijang, ya Kijang tahun biru kayak, Kijang kira-kira tahun 2010 lah ya. Orang bisa tidur pules, dikebrok-kebrok, enggak dengar apa-apa, dan anehnya berhentinya di tengah jalan gitu loh. Setelah dibuka pintu, wah kok tidur. Seperti itulah kalau orang enggak berjaga-jaga, terlena, tidurnya sampai pules. Yang kedua, berjaga-jaga adalah keadaan yang berlawanan dengan lalai. Lalai. Memang manusia itu tempatnya lalai, lupa. Lali. Lalai. Coba kira-kira apa yang bisa berikan kita contoh kejadian yang mengakibatkan fatal karena lalai, karena kita lupa. Kira-kira apa? Apa? Ya apa contohnya Pak? Oh ya, pernah itu. Siapa yang matiin belum kompornya? Begitu ada sudah di tempat jauh acara, waladah. Tadi ngangetin apa ya saudara? Wah pulang. Wah, rumahnya sudah gosong semua. Ya, manusia itu tempatnya lalai. Nah, kalau ada lalai, pernah kejadian, ya, di gereja kita sebelah, gereja Santo Paulus, sedang latihan kur. Nah, Pak Ruby ini pengajar di gereja Santo Paulus, nah, tapi juga pengajar di gereja Gendengan atau apa, gereja Pasar Besar apa ya, gereja Katolik gereja Purbayan. 2 tempat sedang latihan sama-sama kur. Ya, setelah sini selesai, cuma sini lebih awal latihan awal, buru-buru naik motor, ngebut. Setelah di perempatan, dulu Purwosari belum seperti ini, ada underpass. Setelah di situ, di depan, lihatnya hanya dari sana keretanya. Nggak ngerti juga dari kirinya kereta itu ada. Drobos, ngebut, tampani mobil.
Tampaknya apa, saudara? Kereta. Akibatnya apa? Kita sendiri fatal. Ruby meninggal. Hal-hal itu biasa, tapi jangan terbiasa dengan kita kalau kita berjaga-jaga dalam Tuhan. Ya, apalagi banyak yang kita termanipulasi, mengintimidasi, bahkan mendominasi kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis bekerja dengan luar biasa, mendominasi hari-hari ini, mengintimidasi. Anda merasa terintimidasi enggak dengan hari-hari ini? Berita-berita yang berseliweran, berita-berita yang kadangkala ada betulnya, kadangkala ada endaknya. Kalau enggak diimbangi kita baca firman, bersekutu dengan Tuhan, kita lama-lama juga akhirnya ikut apa? Ikut kita dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita hari ini tidak ada roh ketakutan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada roh ketakutan. Roh intimidasi tidak ada. Iblis itu paling senang kalau orang ditakut-takuti sehingga akhirnya kita ciut hati ini. Sehingga kita akhirnya kayak pasrah aja sama Tuhan. Enggak sama Tuhan, sama iblis. Padahal Tuhan berkata, jangan takut anakku. Ada kata-kata jangan takut 365 kata dalam Alkitab. Itu artinya setiap hari Tuhan berkata, jangan takut anakku. Baru bangun tidur, lindur mungkin saudara, terdengar lagi suara, jangan takut anakku. Jangan takut, enggak bisa tidur mungkin. Gimana Tuhan besok mau makan apa ya? Ada yang hari ini mikir besok mau makan apa ya? Besok mau apa ya? Ya besok kan tetap biasa. Kerja, diberkati, diurapi Tuhan, dan kita mengalami kesuksesan dalam Tuhan, diberkati Tuhan. Saya sangat yakin seperti itu. Yang percaya katakan, oh kerja, semangat. Jangan mau terintimidasi sama iblis, jangan mau. Ya, kita jangan mau sampai terintimidasi oleh iblis. Iblis itu senangnya intimidasi. Iblis itu paling senang apa? Saya kasih tahu. Intimidasinya apa? Kalau saudara gini, aku yakin hidupku ditebus oleh Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, dan dia telah mati dan hidup dari antara orang mati, dan sekarang dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Dan iblis itu paling takut kalau kita punya pengakuan mulut kita bahwa kita telah ditebus dan hidupku sudah dalam anugerahnya Tuhan. Itu iblis paling suka. Katakan iblis paling suka. Iblis paling suka gitu. Kita terintimidasi seperti itu. Kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai ada banyak orang stres menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita terus berjaga-jaga dalam Tuhan. Hal-hal apakah yang harus dijaga? Ya, kita harus dijaga dalam bentuk apa? Kita harus menjaga agar selalu mempunyai hati yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Hati ini harus dijaga. Hati ini harus terus dijaga. Untuk jangan terpaut dengan kehidupan yang fana ini, saudara. Ya. Kalau kita menjaga hati kita, kalau kita
Sekarang tinggal pilihannya, mau kita ngikuti kata hati kita, suara iblis kita, ya, mau ngikuti kehidupan yang nyata. Kita kan saat ini saya percaya Tuhan didik kita supaya kita melihat dimensi yang lebih nyata, dimensi yang lebih jauh ke depan. Katanya orang percaya melihat dimensi iman, dimensi yang berbeda, dimensi yang tidak hanya dilihat oleh kacamata kita sekarang ini, tapi dimensi di mana Tuhan bekerja saat-saat kita menghadapi apapun. Kita tidak ngerti. Karena saya percaya apa yang terjadi dalam dunia alam roh, terjadi dalam dunia alam nyata. Yang percaya katakan, apa yang terjadi di dunia alam roh, terjadi dalam dunia alam nyata. Contohnya waktu Elia, ada abdinya yang datang. Tuhan, musuh kita begitu banyak. Dan setelah itu, ya betul, musuhnya banyak. Tetapi Tuhan tumpangi tangan kepada hambanya dan melihat di sekitarnya tuh ada luar biasa malaikat-malaikat Allah yang bergerak, yang sedang menunggu, menantikan kita merespon. Dan akibatnya apa? Hambanya itu tidak takut atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saya kalau hari ini katakan, jangan takut. Karena jemaat, saya percaya ada kuasa dan perlindungan Tuhan. Engkau yang melihat, oh Yesus luar biasa. Dengan janjinya Tuhan, luar biasa. Untuk aku tidak takut menghadapi hidup. Tidak takut dengan keadaan sekarang. Itulah pentingnya kita menjaga hati kita untuk kita harus hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga agar senantiasa punya pikiran positif. Pikiran kita itu adalah medan perang kita. Setiap kejadian-kejadian yang terjadi itu awal mulanya karena saya percaya pikiran. Karena di kepolisian ada untuk mengungkap suatu kasus. Itu biasanya kepolisian itu mengundang ahli tim, seorang ahli untuk menyelidiki jalan pikirannya si tersangka sampai berbuat seperti itu. Kalau dia pengakuan bohong, bisa ketahuan enggak? Ketahuan oleh tim penyelidik. Jadi tim penyelidik itu sudah diajari, dididik untuk bisa mengerti pikiran orang. Bahkan pikiran orang dari seorang duduk, ya, mamanya ini ada kejadian, pembunuhnya enggak ketahuan, enggak ngerti kayak apa. Nah, tapi kepolisian menanyai yang terjadi. Kira-kira orangnya umur usia berapa? Ditulis kira-kira orang usianya. Kulitnya apa? Sawo matang atau hitam atau putih atau gelap? Oh, sawo matang, sawo matang. Hidungnya kira-kira mancung enggak? Mancung. Ya. Kemudian matanya, mulutnya, sampai akhirnya orangnya kira-kira seperti ini. Oh ya, kurang mendekati, ya. Coba ceritakan lagi. Sampai akhirnya mendekati. Kan itu ada kasus, beberapa kasus. Waktu, bom apa? Bom Bali. Itu kan bukan, bom Bali itu enggak ada yang menggambarkan kasusnya seperti orang-orangnya seperti apa, tapi polisi bisa menggambarkan. Nah, itu yang membaca pikiran. Pikiran itu medannya kita. Orang bersuka cita, orang bisa bebas dengan
sukacitanya, orang bisa apa, itu semua tergantung dengan pikirannya kita. Orang pikiran jorok, orang pikiran yang menyimpang itu dari pikiran kita. Orang mau pikiran maju atau pikiran biasa-biasa saja, itu tergantung dari pikiran kita. Mau hari ini bangun pagi, isi dengan menyembah, memuji Tuhan, sukacita bagi Tuhan, atau bangun pagi ngeluh, rasanya hidup berat, yang itu mau pikiran kita mau apa? Semua tergantung dari pikiran kita. Oleh sebab itu, harus menjaga pikiran. Berjaga-jagalah dengan pikiran kita. Ya? Kemudian kita harus menjaga agar kata-kata yang keluar dari mulut kita selalu membawa berkat. Selalu membawa berkat kata-kata kita. Bukan kata-kata yang kalau orang bertemu dengan si A, si B, membicarakan apa kecenderungannya orang punya apa kecenderungan itu untuk menanyai negatif. Setiap orang tuh punya kecenderungan asik membicarakan hal negatif. Tapi anak Tuhan jangan. Sekali lagi anak Tuhan jangan. Kita harus punya pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang kudus dalam Tuhan. Saya menjaga ini tuh memang sulit. Saya akui memang sulit menjaga pikiran supaya benar, lurus dalam Tuhan. Sehari-hari gitu. Setelah doa pagi, hari ini apa ya tadi firman Tuhan? Oh iya, menjaga pikiran. Baru kita mau menjaga pikiran. Ya. Yang ini kecenderungannya kita harus mulai emosi kita. Emosi kita. Sulitnya memang menjaga pikiran. Padahal dalam pikiran kita itu terkandung berkat yang luar biasa. Mati dan hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Mari kita baca Amsal pasal 18 ayat yang 21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Saya seringkali katakan, saya sudah sembuh, saya sehat. Cuma kadangkala bukannya iblis tetapi orang-orang yang punya pengalaman sakit seperti saya itu orang-orang yang punya trauma gitu loh. Trauma yang luar biasa atas penyakit itu. Contohnya kalau anak-anak mungkin waktu kita anak-anak takut dengan ayam. Pernah ditotol ayam mungkin. Sampai besar pun biasanya takut disuntik. Biasanya trauma dengan disuntik. Ya. Ketika mau disuntik juga takut. Itu trauma yang luar biasa itu biasanya terjadi. Trauma saya ketika saya sakit itu luar biasa untuk menjejekkan pikiran saya bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sehat, hidup saya pasti lebih baik lagi daripada hidup yang kemarin. Itu tidak mudah. Itu harus saya lawan. Konsep pikiran saya kan, kamu lemah, kamu sakit, kamu lemah, kamu sakit. Tapi saya lawan. Saya sudah sehat, hidup saya lebih berguna lagi bagi banyak orang. Saya tidak pernah kekurangan dengan keadaan baik. Terus saya perkatakan, ini
mulutnya ini maunya ngomong yang negatif aja. Tapi harus bisa menang terhadap pikiran-pikiran yang negatif. Harus bisa menang. Katakan amin. Orang yang sakit berat kayak apapun harus bisa mengalahkan penyakitnya, bukan karena penyakitnya, tetapi mengalahkan medan pikiran. Untuk mengatasi, bagaimana timbul doa yang kadangkala doa yang penuh kebosanan, doa duduk lagi. Saya punya tip bagaimana caranya doa yang enggak bosen, doa yang memberkati hidup saya, doa yang terus saya kerjakan, dan saya termotivasi dengan doa seperti itu. Saya termotivasi terus doa seperti itu. Yaitu dengan doa menyebut namanya. Contohnya Mbak Mita, Yuda, Sigit, Ari. Terus saya doakan. Contohnya Mas Agus, Mbak Wiwi, Pak No. Saya doakan. Semua saya doakan. Itu membuat saya juga terus termotivasi dalam doa. Saya sangat yakin begitu. Pak Yonatan Sumanto, Bu Hana, Enggar. Yang doakan Enggar, paling Ibu Hana, Pak Yonatan Sumanto. Orang lain apa yang mendoakan? Tidak ada. Yang mendoakan Surya, ibunya mungkin. Saya lebih daripada mengenal Surya, saya mendoakan Surya untuk hidupnya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Saya tahu Jamat. Siapa yang mendoakan Jamat? Tidak ada. Apa Mas Agus mendoakan Jamat? Tidak ada. Apa Mbak Nita ingat Jamat? Tidak. Ari. Siapa yang mendoakan Ari? Saya mendoakan Ari. Saya termotivasi, wah luar biasa saya. Berarti satu-satunya orang yang peduli dengan si A, si B, si C. Itu motivasi saya, termotivasi terus berdoa. Coba Anda berdoa seperti itu pasti tidak lelah, tidak capek. Terus berdoa. Sampai mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan, sampai mujizat Tuhan terjadi. Itu juga saya berkata buat diri saya sendiri. Kamu gembala senang. Ojo mung senang karena panggilan gembala. Gembala punya tanggung jawab mendoakan domba-dombanya. Saya doakan. Itu yang memotivasi saya terus berdoa. Sekali lagi itu ada di medan apa saudara? Pikiran kita. Tinggal motivasinya kita. Sehingga saya bangun jam berapa? Jam 2 langsung ke kamar mandi, cuci muka, bersih-bersih. Saya tunduk, saya selalu kalau berdoa pujian penyembahan dulu. Seperti Petrus pujian penyembahan. Setelah pujian penyembahan saya punya nama. Ada 320 nama di sini, termasuk nama-nama saudara. Saya sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa seperti itu, tahu-tahu 2 jam selesai. Hati saya penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Tidur lagi sebentar, bangun, doa pagi. Hari-hari saya seperti itu, saudara. Hari-hari saya seperti itu, termotivasi doa. Doa itu juga perlu motivasi loh saudara. Coba saudara suruh doa, tidak ada motivasi, 5 menit doamu selesai. Pasti kesel ya apa. Lah yang pikirannya mau mie ayam, koyo orang tak enteke ya. Padahal posisi doa. Kalau kita tidak memotivasi diri kita,
nggak bisa kita lakukan apapun yang terbaik bagi kita. Jadi medan peperangan kita itu berat. Coba kalau orang selingkuh ya, kan mulai pikiran, ya ini istriku, tak suruh pergi dulu, gitu. Nah, setelah pergi ya, atau punya pikiran, ya namanya di sini siapa namanya ganti Surya, Surya, namanya mungkin Paidi gitu ya. Padahal namanya di situ Mince gitu, ya toh. Mulai ada di dalam pikiran, benak pikiran, oh gitu, oh gitu, oh gitu. Jadi mari kita hari ini punya pikiran yang positif. Yang tujuh katakan, pikiran yang positif. Terus pikiran positifmu. Gereja sementara bangun di atas untuk ruang sekolah minggu, karena kita pasti ruang sekolah minggu dibuka di atas. Kita nganggarkan tadinya hanya 7 juta. Ya sudahlah, kerja 7 juta. Enggak tahunya sampai 21 juta. Setiap hari Kamis mendekati Jumat, Sabtu bayaran tukang. Kita ada hanya uang 500, kadang-kala 200 ribu. Bayar tukang, tetek bengek itu sampai 4 juta. Aduh, dari mana Tuhan? Tapi kita punya pikiran, medan pikiran itu, wah dari mana, opo ya. Enggak, kalau saya, pikiran saya positif. Saya tadi berdoa, nyembah, bayangkan 320 keluarga, saya doakan, saya percaya diurapi Tuhan, dikuduskan, mereka menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini, dan mereka diberkati Tuhan. Pikiran saya positif terus, positif. Ketika pikiran tak diizinkan untuk positif, oh luar biasa. Rupanya juga Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Setiap waktunya bayar, ada saja Tuhan kirim berkat. Saya buktikan untuk saya kesehatan, saya buktikan untuk kebutuhan rumah Tuhan, saya buktikan segala-galanya. Mari hari ini kita punya pikiran yang positif. Pikiran yang berseliweran tentang apa, jauhkan. Dan mari kita punya pikiran yang positif. Karena pikiran positif bukannya tidak ada, pasti ada dalam diri kita. Amin. Amin. Pasti ada dalam diri kita. Kapan kita harus berjaga-jaga? Kita harus berjaga-jaga di waktu susah. Orang hidup itu pastinya ngalami susah. Kan orang waktu menikah berjanji dalam susah dan dalam duka berjalan bersama-sama. Ojo senenge waktu seneng tok. Waktu susah wes ndak. Hidup tuh pasti ada mengalami itu. Masa susah, masa bahagia, masa sukacita. Ketika mengalami susah itu, banyak orang tidak siap mengalami masa susah. Anak-anak zaman sekarang tuh susah tuh sulit untuk menghadapi kenyataan bahwa hidup itu lewat proses hidup. Kita diajar Tuhan untuk menghadapi, kita harus siap menghadapi proses hidup. Seberat apapun itu, kalau memang proses dan seizin Tuhan, enggak usah takut kau. Karena Tuhan bersama dengan kau. Amin. Kalau itu seizin Tuhan loh. Bagaimana kita ngerti seizin Tuhan? Lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh dulu. Kalau itu izin Tuhan. Saya mau ngerti bahwa itu yang saya kerjakan dan saya cintai, saya sukai itu menyukakan hati Tuhan, saya kerjakan apa? Saya lakukan dulu. Bertahun-tahun saya lakukan. Saya sampai umumkan ke jemaat, kalau saya menyukai, mencintai, mendoakan.
Sebelumnya saya sudah berdoa seperti itu. Nama-nama terus saya doakan, tapi sekarang lebih terbuka, ngomongnya lebih leluasa saya ngomong. Karena saya sudah membuktikan dulu kalau saya mengerjakan seperti itu. Lakukan dulu, kerjakan dulu. Bagian Tuhan adalah melengkapi kita. Kekurangan. Engkau lihat apa? Kekurangan apa? Jangan membuat hatimu kecut. Harus ada bayar harga, harus ada apa. Kita harus punya kemauan. Yang penting hari-hari ini adalah damai sejahtera bagi Tuhan. Damai sejahtera di hati kita. Kerjakan apa sajalah. Hati kita penuh sukacita, damai sejahtera. Katanya kan kok, kalau ada damai sejahtera berarti Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara. Itu diteguhkan, saya percaya kalau itu mengalami yang luar biasa lewat proses, saya yakin damai sejahtera itu meneguhkan kita. Saya tidak rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dengan apapun. Sama sekali tidak ada rasa takut, cemas. Khawatir anak saya nanti bagaimana, istri saya bagaimana. Saya lebih, makan saya luar biasa loh. Kalau mamanya, ini nama, saya punya nama panggilan saudara apa, itu saya punya nama pribadi yang saya percaya Tuhan suka atas nama itu. Saya sebutkan nama ini, nama ini, nama ini. Sukacita Tuhan luar biasa. Ya. Lagi kita berjaga-jaga waktu kita harus berjaga-jaga pada waktu masuk ke dalam pergaulan dunia ini. Nah, kita harus berjaga-jaga. Ya, apa maksudnya berjaga-jaga menghadapi pergaulan ini? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. 2, 3. Sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Kebiasaan, tabiat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita harus berjaga-jaga, hati-hati. Apakah tidak boleh bergaul? Boleh. Dengan siapapun boleh. Orang tidak usah dilarang, orang tidak usah harus jangan ini, kalau punya filter sendiri. Kalau punya filter. Dan filternya bukan yang nyata, bukan itu, tapi filternya dalam batin kita. Sekali lagi iblis medan peperangannya itu di dalam hati kita, batin kita. Setiap hari. Kalau engkau orang sebagai suami, kehidupanmu bergantung dengan engkau, seluruh keluarga, istri, anakmu, terlebih-lebih kayak gitu. Istri dan anak-anakmu bergantung kepada engkau sebagai seorang suami. Aku ingin punya pikiran positif, pikiran yang sehat, supaya anak-anakku juga punya pikiran yang positif. Supaya istriku juga punya pikiran. Kalau sekeluarga punya pikiran positif, sakit tidak akan bisa menimpa kepada diri saudara. Setuju? Katakan. Kalau semua punya pikiran positif, ya, lawan itu dengan bersukacita dalam Tuhan. Kan bersukacitalah dalam Tuhan. Kita harus terus bersukacita dalam Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita harus berjaga-jaga waktu kita melayani Tuhan. Nah, kira-kira apa ya? Waktu kita melayani Tuhan kok kita harus berjaga-jaga? Ya, kita harus berjaga-jaga dalam kondisi melayani Tuhan. Saya gambarkan pelayanan itu adalah sebuah bejana yang dibentuk oleh Tuhan.
Kita harus menjaganya supaya tetap bisa baik. Kalau pelayanan itu tidak dijaga dengan hati, tidak dijaga dengan baik, akan rusak. Kadang-kala kan orang berpikir, ini seperti ini terjadi karena aku. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Setuju? Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Tuhan tidak senang. Yang jemaatnya juga enggak Tuhan berkati, korban berapapun, kitanya juga enggak berkat. Kita harus belajar rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan memproses kita supaya kelihatan muncul rendah hatinya tadi. Inilah yang anak-anak Tuhan kadangkala berjatuhan karena kesombongan. Sombong. Sebenarnya musuh yang terbesar dari diri kita itu adalah sombongan kita. Sombongan itu tempatnya, kalau dalam firman Tuhan katakan, si Lucifer itu hampir ingin nyamai seperti Tuhan. Sombong sekali. Akhirnya Lucifer dihantam, dipukul sampai jatuh ke dalam dunia. Dan itu di dalam Alkitab dikatakan manusia-manusia yang gagah perkasa, raksasa. Yang dulu manusia itu mungkin hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Nah, manusia-manusia yang seperti itulah yang sombongnya luar biasa. Tuhan tidak suka kita sombong. Harus kita belajar rendah hati. Pakai apa Tuhan? Ya, pakai caranya Tuhan. Supaya kita rendah hati dalam Tuhan. Semakin rendah. Rendah hati itu indah dalam Tuhan. Karena rendah hati semakin kita diberkati Tuhan. Amin. Semakin kita rendah hati, menyadari tidak bisa apa-apa, semakin kita belajar. Kalau mungkin katakan saya belajar sama Mas Ari, ya. Saya belajar piano sama Mas Ari. Mas Ari, ajaran aku piano, ya. Apa dong? Mungkin Selasa, ya Selasa belajar. Tapi aku rodok keminter. Iki kan ngene. Iki sing latih sapa sing anu apa? Ari pun mungkin ya sudah. Ini Om, ini pulang. Tidak ada input apapun. Yang saya ingin dapatkan kan dari Mas Ari, dapat belajar dari piano. Contoh itu. Banyak hal dalam kerendahan hati itu juga bisa kemana-mana, larinya kemana-mana, di dalam keluarga. Coba sekarang saya percaya hari-hari ini keadaan apapun ya, yang membuat kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan itu dihadapi dengan kerendahan hati. Kalau satu rendah hati, aman keluarga. Saya kuncinya untuk menghadapi hari-hari yang begitu berat, apalagi saat saya lebih banyak diam. Diam bukan berarti diam masa bodoh. Saya berdoa, Tuhan terima kasih, beri pengertian buat istriku dalam nama Tuhan Yesus. Kerendahan hati. Memang kadang-kala rendah hati itu berat caranya, mungkin nyonggo. Katakan kita sudah benar, disalah-salahkan, tapi tadi firman Tuhan ngomong Pak Mili untuk kita belajar rendah hati. Ya sudahlah, terima. Itu enggak belajar rendah hati. Itu mau apa namanya?
memaksakan kita. Belajar rendah hati, tenanan rendah hati bagi Tuhan. Ketika kita belajar rendah hati, kan di dalam firman Tuhan, Tuhan direndahkan, Tuhan kita direndahkan, maka Tuhan turut campur tangan atas segala masalah, persoalan, pergumulan apapun. Kita belajar rendah hati. Yaitu, jadi kita, medan peperangan kita ada dalam pikiran. Pikiran positif itu harus selalu di depan kita. Amin. Pikiran positif harus selalu di depan kita. Ya, kayak apapun, berita apapun, berseliweran kayak apapun. Ya, saya percaya kok COVID ini pun akan bisa kita hadapi dengan sukacita. Ya, kalau kita punya imun yang luar biasa, imun yang lebih daripada yang lain. Saya berpikir, sebenarnya saya sudah terserang COVID sebenarnya. Kalau saudara lihat masuk ke tempat saya, banyak barang, terus tempatnya kecil, terus untuk susuan orang, berapa orang aja masuk ke situ. Oh, itu kan secara medis itu tidak memenuhi syarat kalau orang katakan di lockdown gitu loh ya. Tapi bolak-balik ya biasa saja. Nyatanya saya sehat, saya kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya karena punya pikiran positif bahwa saya akan tidak terkena penyakit seperti apapun. Mari kita menjaga pikiran kita supaya kita tenang, sukacita, damai sejahtera ya, dalam Tuhan, dan kita terus akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Hari-hari ini hadapilah kesulitan yang saya tidak ngerti kesulitan apa, tapi saya percaya setiap orang pasti ada bagian kesulitannya. Yang sulit ini, yang sulit nyekolahkan anak, yang sulit besok mau makan apa, yang sulit besok mungkin, atau kesulitan karena sakit ini, ada banyak kesulitan. Tapi mari kita belajar, dan Tuhan, aku bersyukur pada Tuhan. Katakan buat diri kita sendiri, aku bersyukur pada Tuhan. Daud kan sering kali kayak gitu. Berbiru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, ku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan mengatakan kepada jiwanya masing-masing, tenang hai jiwaku, percayalah Tuhan itu adalah baik bagi kita. Tenang. Setiap bangun pagi, setiap malam tiba, setiap hari demi hari berganti, pikiran kita harus tenang. Tenang dalam hidup. Bukan berarti tenang itu serba apa, serba mungkin ini, enggak. Tenang itu dalam kekacauan seperti apapun, kita bisa tenang dalam hidup. Nah, itulah yang terjadi kalau kita terus berjaga-jaga dalam Tuhan. Kesimpulannya coba. 1, 2, 3. Supaya kita di hati Tuhan. Berjaga-jagalah dalam setiap aspek kehidupan kita, semua aspek, supaya kita didapati sebagai mempelai wanita yang hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Saya undang para pelayan musik.
ada bersamaku di setiap musim, kekuatan di jiwa. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, aku tidak sendiri Tuhan. Kekuatan jiwaku. Kekuatan Mari kita bangkit berdiri bersama. jiwaku Adalah bersamamu, adalah bersamamu. Amin. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada. Engkau ada Singer BL diam. bersama Jemaat naikkan pujian. Ayo jemaat supaya timbul iman. setiap musim hidupku. Haleluya. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan Di jiwaku jiwaku adalah bersamamu. Ayo kita katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah atas hidupku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau pasti bisa melewati semua tanpa kekurangan, tanpa kita mengalami apapun dalam hidupmu. Semua dan Tuhan bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah.
bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa. Kita pasti bisa melewati semua ini Tuhan. Semua perkenananmu ya. Amin, amin. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar. Melimpah bagiku. Saudara pasti bisa melewati masa-masa yang sulit karena bersama dengan Tuhan engkau akan sanggup mengatasi segala persoalan seberat apapun. Dan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, itu yang ada di depan kita. Tuhan, engkau sudah berjanji pasti engkau tidak tarik perkataanmu, tapi engkau menggenapi firman-Mu Tuhan. Menggenapi firman. Kami pasti bisa melewati masa yang berat ini Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar. Jiwa kami terpelihara. Jiwa kami terpelihara. Kasih karunia anugerah berkat-Mu Tuhan. Engkau yang sakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penyembuhku, Engkau dokterku yang ajaib. Sakit apapun, kalau kami datang bersyukur kepada Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Sambil membuka hati menyembah Tuhan. Kira katakan saja. Tuhan baik. Keadaan ekonomimu yang berat seberat apapun, engkau katakan tidak ada lagi yang dimakan, seperti janda Sarfat. Tuhan, aku habis, tidak punya apa-apa Tuhan. Kalau hatimu penuh syukur dengan Tuhan, menghadapi itu semua, saya percaya Tuhan akan membuat engkau tidak pernah kehabisan berkat, kehabisan apapun dalam hidup. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu untuk kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Kami menundukkan diri, kami dengan penuh kehausan, lapar akan janji Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Dan terjadilah yang sudah hamba perkatakan. Apapun yang hamba perkatakan dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam dunia alam roh kami percaya Tuhan telah menyatakan apapun yang kami perkatakan terjadi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, nasihat Engkau untuk kami belajar semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin rendah hati supaya kami semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Pelayan musik semakin rendah hati, semakin hidupnya bergaul intim dengan Tuhan. Kami percaya mereka akan diangkat oleh Engkau Roh Kudus. Dan kami semua juga semakin diberkati. Hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semakin sadar kami ada, sebagaimana kami ada itu karena anugerah, kekuatan daripada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat yang Kau berikan bagi kami supaya kami semakin rendah hati di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama bangkit berdiri, berikan salam.
Ngangguk kepala kiri kanan kita, ya. Cukup hanya mengangguk, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Amin. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Amin. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Dari awal kembali. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Amin. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan Dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Tuhan, kami bersyukur karena kami hari ini bisa beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga hamba-Mu Ibu Sarah dan Aji dan anaknya MG, keluarga Mbak Tri, Mas Joko, Kiojo, Pan Lepa, keluarga Mbak Lili, Mas Agus dan Pano Jonathan, keluarga Mbak Nita, Mas Yuda Sigit, keluarga Bapak David dan anak Jos, keluarga Lukas, Bapak Anissa, Ibu Dwi, anak Sulis, keluarga Yonatan, keluarga Bapak Yonatan, Ibu Hana Enggar, keluarga Surya, Endang, Ibu Endang dan Wahyu, keluarga Mas Jopan, Mas Joko, Mbak Tri, Mas Geo dan Levan, keluarga Mas Rismana, Bapak Sabto, Bapak Rusmiati Kansar, keluarga Pak Eko, Susan Ruth dan Bapak Prima, Febe, Justin, Jessica dan keluarga Mas Yosua, Bapak Daniel Agus, Ibu Rina dan Rara. Kami mengucap syukur kepadamu buat anugerah yang besar yang melimpah bagi kami. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus hidup kami. Dan hidup kami bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berarti Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Iblis, kau tidak bisa mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kau menyingkir, karena semua dibungkus dengan darah anak domba, darah Yesus yang berkuasa. Hidup penuh sukacita, hidup diberkati Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, dan hidup dalam anugerahnya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami sementara akan terima berkat, terimalah berkat, damai dan sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memelihara engkau, menjaga engkau, menyertai engkau,
dimanapun engkau berada. Dalam damai dan sukacita anugerah Tuhan, dalam berkat anugerah Bapa, Allah dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin.